Informasi mengenai kurikulum. Selamat bergabung bersama keluarga besar SMA Negeri 6 Kota Bandung. Pada tahun pelajaran 2020-2021, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, proses belajar mengajar disesuaikan dengan protokol kesehatan dan dilaksanakan dari rumah masing-masing. Proses belajar dari rumah terbagi menjadi dua cara, yaitu dalam jaringan dan luar jaringan. Informasi mata pelajaran. Total jumlah mata pelajaran di tingkat SMA adalah 19 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Prakarya dan Kewirausahaan, Bahasa Sunda, Matematika Peminatan, Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah Peminatan, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Lintas Minat 1, dan Lintas Minat 2. Pelajaran agama sampai dengan bahasa Inggris dikelompokkan ke dalam kelompok A. Seni budaya, PJOK, PKWU, serta muatan lokal dikelompokkan ke dalam kelompok B. Dua kelompok mata pelajaran ini dipelajari oleh semua jurusan, baik MIPA maupun IPS. Sementara, pelajaran sisanya termasuk ke dalam kelompok pelajaran khas jurusan atau disebut juga kelompok C. Selain itu juga, terdapat dua pelajaran lintas minat. Peserta didik juga akan mendapatkan dua jenis bimbingan, yaitu bimbingan konseling dan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, apa itu pelajaran lintas minat? Pelajaran lintas minat adalah pelajaran yang berada di luar jurusan peserta didik atau dikenal dengan lintas minat. Peserta didik kelas 10 boleh mengambil dua mata pelajaran lintas minat, sedangkan kelas 11 dan 12 hanya boleh mengambil satu pelajaran lintas minat. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah ilustrasinya. Contoh pertama, Kevin adalah anak MIPA, berarti Kevin ketika kelas 10 boleh mengambil dua mata pelajaran lintas minat dari IPS dan bahasa. Kevin bisa mengambil dua pelajaran IPS, misalnya sosiologi dan ekonomi, atau dua pelajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Jerman, atau masing-masing satu pelajaran IPS dan bahasa, misalnya geografi dan bahasa Inggris. Ketika Kevin naik ke kelas 11, Kevin harus memilih satu di antara dua mata pelajaran lintas minat di kelas 10. Misalnya, Kevin memilih geografi, maka di kelas 11 dan 12, mata pelajaran lintas minat Kevin adalah geografi. Contoh kedua, Tessa adalah anak IPS, berarti Tessa ketika kelas 10 boleh mengambil dua mata pelajaran lintas minat dari IPA dan bahasa. Tessa bisa mengambil dua pelajaran IPA, misalnya biologi dan kimia, atau dua pelajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Jerman, atau masing-masing satu pelajaran IPA dan bahasa, misalnya biologi dan bahasa Jerman. Ketika Tessa naik ke kelas 11, Tessa harus memilih satu di antara dua mata pelajaran lintas minat di kelas 10. Misalnya, Tessa memilih bahasa Jerman, maka di kelas 11 dan 12, mata pelajaran lintas minat Tessa adalah bahasa Jerman. Informasi penilaian.
Tuntas dan tidaknya suatu pelajaran dilihat berdasarkan nilai pengetahuan dan keterampilan, serta berdasarkan nilai sikap sosial dan spiritual. Kriteria ketuntasan minimum untuk nilai pengetahuan dan keterampilan pelajaran adalah 75, dan nilai sikap pada mata pelajaran tersebut minimal baik. Kategori predikat nilai. Untuk nilai antara 91 sampai dengan 100 mendapatkan predikat A. Untuk nilai antara 83 sampai 91 mendapatkan predikat B. Untuk nilai 75 sampai 83 mendapatkan predikat C. Sedangkan untuk nilai di bawah 75 berarti tidak tuntas. Peserta didik yang nilainya tidak tuntas wajib menghubungi guru mata pelajaran untuk melakukan pengayaan dan remedial. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan evaluasi, di antaranya adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk mengikuti evaluasi, kehadiran minimal 80%. Dan evaluasi dilakukan berbasis teknologi. Selain itu juga, semua peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka, dan khusus kelas 10 dan 11 wajib memilih satu ekstrakurikuler pilihan bebas. Peserta didik bisa naik kelas dengan beberapa ketentuan, yaitu 1. Mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3 pelajaran. 2. Mata pelajaran yang tidak tuntas bukan merupakan mata pelajaran khas peminatan. 3. Nilai sikap sosial dan spiritual minimal baik. 4. Tidak tersangkut masalah tawuran, tindakan asusila, kriminal, narkoba, dan kegiatan komunitas yang dilarang dalam peraturan sekolah. Informasi pembelajaran dari rumah. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Selama belajar di rumah, peserta didik hanya belajar satu pelajaran dalam satu hari. Peserta didik melakukan absensi pagi pada pukul 7 sampai 8 pagi dan mengisi jurnal Jabar Masagi antara pukul 16 sampai 20. Kegiatan belajar secara daring akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi setiap harinya. Selama daring, pembelajaran dilaksanakan berbasis teknologi atau bagi yang memiliki keterbatasan perangkat dan dana bisa mengambil modul belajar di kampus SMA Negeri 6 Bandung. Konten belajar bisa diakses melalui smartphone Android dan iOS atau bisa melalui browser. Aplikasi yang digunakan selama belajar dari rumah adalah aplikasi Edmodo dan WebEx Meeting. Kedua aplikasi ini sudah tersedia di Play Store dan App Store. Bisa juga diakses dari laptop atau komputer melalui browser internet. Jadi, jangan lupa download dan siapkan kedua aplikasi ini. Edmodo adalah aplikasi Learning Management System, di mana kita bisa belajar di dalam kelas virtual, melakukan diskusi, mendapatkan materi belajar kreatif dan inovatif dari guru di sekolah, serta bisa juga digunakan untuk mengumpulkan penugasan, mengerjakan evaluasi, dan melihat hasil penilaian belajar kita. Sementara WebEx digunakan untuk melakukan video conference dan tanya jawab dua arah secara real time. Lalu, WhatsApp digunakan sebagai aplikasi chat untuk memudahkan komunikasi grup dan personal, baik itu siswa dengan guru ataupun guru dengan orang tua. Mari semangat belajar
dan wujudkan generasi SMA Negeri 6 Kota Bandung yang cerdas dan unggul. SMA Negeri 6 Kota Bandung mengolah potensi mewujudkan prestasi.